Halo, jumpa lagi bersama saya. Nah, sesuai judul di video kali ini, kita akan mengulas atau memasang eco driving di Daihatsu Verosa. Tapi sebelumnya kita akan mereview dulu mobil yang di belakang saya, yaitu Daihatsu Verosa. Ini tahun kelahiran 1995. Jadi sebelum mengulas bagaimana supaya membuat si Daihatsu Verosa tersebut agar lebih irit, kita akan review dulu sedikit demi sedikit. Intinya video ini jangan di skip ya, biar paham dan juga biar tidak salah artikan bagaimana cara membuat Daihatsu Verosa ini menjadi lebih irit. Yang konon katanya mobil ini dikategorikan adalah mobil yang ini bisa dikategorikan mobil berjenis Jeep yang lumayan boros. Ini adalah tampilan dari Daihatsu Verosa ya, dari Verosa sendiri. Ini tahun 85. Saya dapat baru 3 hari yang lalu. Ini saya beli dari baru 3 hari yang lalu. Kondisinya masih segar ya, masih full ngaleng. Jadi kondisinya ini masih antik, masih full original juga, tidak ada tambahan kecuali audio ya. Ini sudah dipasang tip yang merek Aviti, juga powernya ada di belakang. Jadi sebelum mengulas bagaimana cara menerapkan eco driving di Daihatsu Verosa ini ya, kita akan sedikit flashback dulu atau bercerita sedikit tentang kelahiran si Daihatsu Verosa ini. Jadi di Indonesia, Daihatsu Verosa pertama kali menyapa publik otomotif tanah air yaitu pada tahun 1992. Yaitu dia dirakit secara lokal ya, bersama dengan model Daihatsu lainnya yaitu Daihatsu Roxy dan juga Daihatsu Tab. Dan untuk mesin sendiri, untuk Verosa ini dibekali dengan mesin 1589 cc 4 silinder dengan 16 katup. Nah ini dia nih, hampir 1600 cc dengan 16 katup, dengan bodi yang lumayan lebih berat dari sejenis yang lainnya seperti Suzuki Katana ya, jelas ini lebih berat. Otomatis ditambah lagi dengan sistem karburator belum injeksi, bisa dibilang ini dikategorikan boros. Nah, untuk dari info internet ya dan info yang lain, untuk Verosa yang masih standar atau yang kondisi baru ini tembusnya 12 liter itu. Untuk Verosa standar tidak ada perubahan baik dari kaki-kaki, dari ban dan juga pelek, dan juga perubahan di mesin itu bisa mencapai 1 berbanding 12 km. 1 liter untuk 12 km itu untuk jarak tempuh dari di luar kota. Belum lagi kalau misalkan perjalanan luar ke dalam kota yang banyak macet, itu bisa mencapai 1,8 atau 1 berbanding 10 ya, seperti itulah, karena mesinnya lumayan besar juga. Nah selanjutnya, sebelum kita bagaimana cara menambah irit si Verosa tersebut ya, mudah-mudahan ini bisa sampai 1 berbanding 15. Kalau 1 berbanding 20 tidak mungkin, karena memang spek mesin dan juga masih sistem karbu ya. Nah di sini yang akan kita terapkan tidak akan merubah atau tidak akan memodifikasi karbu baik mesin ya. Kita hanya menerapkan bagaimana cara mengemudi si mobil tersebut. Nah untuk varian di Daihatsu Verosa sendiri, itu setelah dirakit dan juga dipasarkan di pasar tanah air ya, dari tahun 1992 sampai 96, dan seterusnya muncul yaitu Verosa Special Edition yang diluncurkan pada tahun 94 sampai 98, dan seterusnya yaitu Verosa dengan seri G2 atau bisa disebut Verosa Independent istilahnya gitu ya. Ada sedikit perubahan baik dari segi tampilan dan juga dari segi interiornya, fitur-fiturnya itu ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan Verosa yang ini, yang pertama. Yang paling mencolok di bagian luar untuk Verosa
yang seri pertama juga dengan seri yang kedua ya, atau bisa disebut Perosa Independent. Di bagian luarnya itu lebih ketara di fender ini, dimana dia lebih besar atau lebih lebar fendernya. Terus juga dari kaki-kaki itu lebih empuk karena yang Independent sudah mengusung suspensi menggunakan per keong. Kalau yang ini yang terdahulunya masih menggunakan per daun, dan untuk yang Independent itu sudah mengaplikasikan per keong. Jadi suspensinya lebih empuk daripada Perosa terdahulunya. Dan di bagian eksterior yang lebih mencolok ada juga di bagian bumper, bisa kelihatan untuk yang lama dan juga yang seri 2. Untuk mesin tidak ada beberapa perbedaan ya, masih sama. Dan yang seri Independent atau seri G2 dia sudah power window, ada fitur central locknya juga. Kalau ini masih di engkol. Untuk dashboard masih kurang lebih sama seperti yang versi sebelumnya. Jadi untuk membahas selanjutnya yaitu bagaimana cara mengaplikasikan eco driving di kendaraan ini. Jadi biar lebih irit, biar seperti mobil-mobil zaman now udah ada sistem eco driving katanya gitu. Sekarang kita lanjut untuk membahas bagaimana cara membuat mobil Perosa lebih irit bahan bakar, lebih irit bensin tentunya, dengan mengaplikasikan eco driving di. Oke, selanjutnya sebelum mengulas bagaimana cara mengaplikasikan eco driving, kita akan menyalakan dulu mesinnya ya, dan sedikit mengulas tentang mesin mobil Perosa ini. Oke, mesin sudah nyala. Dan ini dia tampilan dari mesin Daihatsu Perosa 1600 cc dengan 16 katup tentunya, yang lumayan besar dan juga memiliki bobot yang lumayan. Nah, jadi sebelum kita mengulas, ini tanggung review ya. Mobil ini tahun kelahiran 95, masih full ngeleng, kondisinya masih sangat terawat, belum ada bekas tabrakan. Ini bisa dilihat di sini kalau misalnya ada bekas tabrakan, bagian depan ini masih utuh semua. Dan ini mesin sudah dalam kondisi menyala, masih halus ya, suaranya masih halus, tidak ada kletrek-kletrek. Ini ada sedikit tambahan magnet yang konon katanya bisa menambah aliran pengapian ya di magnet. Ada beberapa magnet ditempel di kabel busi. Oke, ini ada sedikit yang unik di mobil Perosa ya. Jadi untuk sistem power steeringnya, ini bisa kita lihat. Kalau setir kita putar di bagian dalam, dia otomatis RPM-nya nambah. Ada yang gerak. Ketika setir putar, dia RPM-nya nambah. Itu tanda power steeringnya masih normal ya. Mungkin sekian untuk mengecek apakah power steering normal. Untuk AC bisa dicek sendiri. Untuk ini remnya sudah booster. Nah, lanjut kita akan membahas cara menerapkan eco driving. Jadi untuk eco driving sendiri, seperti di mobil-mobil yang keluaran terbaru ya, ketika kita mengendarai sebuah mobil tersebut, ada keterangan atau di speedonya itu indikator yang tidak ada karena ini masih mobil jadul. Sebenarnya arti dari indikator tersebut memberitahukan kalau kita sudah mengendarai mobil tersebut sesuai standar untuk keiritan bahan bakar ya, atau cara berkendara yang benar sesuai eco driving. Nah, jadi untuk tips di Perosa ini memang ada agak sedikit sulit, dimana ini mengusung mesin 1600 cc dengan 16 katup, dan juga masih sistem karbu ya, belum injeksi. Nah, untuk mengakalinya itu kita harus mengusahakan benar-benar seperti standar pabrikan dulu, dimana yang pertama itu di bagian kaki-kaki usahakan ban
tekanan bannya itu normal ya, tidak terlalu tidak terlalu kurang angin disebutnya kurang angin atau gimana ya. Jadi untuk tekanan ban itu mesti sesuai dengan regulasi yang ada di pintu tadi, diusahakan di atas 20 tekanannya itu, di atas 20, dan jangan terlalu lebar. Maksudnya di penggantian ban itu jangan terlalu besar. Misalkan ini saya menggunakan Bridgestone dengan ukuran 215, peleknya ini deck CP ya, dengan ukuran 8 inch kali 15. Jadi tidak terlalu menggunakan ban yang besar. Terus yang selanjutnya, setelah penggunaan ban yang tidak terlalu besar, diusahakan cara mengendarai Sperosa ini sesuai dengan tata cara yang dimaksud eco driving tadi, dimana pada saat kita start dengan menggunakan mobil ini diusahakan akselerasinya jangan terlalu tinggi ya, karena akselerasi terlalu tinggi itu menyebabkan konsumsi bahan bakar secara berlebihan. Nah, selanjutnya diusahakan pada saat kita berakselerasi ataupun saat kita mulai mengendarai mobil ini, diusahakan jangan terlalu tinggi berakselerasi, karena akselerasi yang tinggi menyebabkan konsumsi BBM yang secara berlebihan. Yang kedua, tidak membebani mesin dengan putaran 2000 rpm agar pemakaian bahan bakar tetap optimal. Nah, selanjutnya jaga jarak terhadap mobil di depan kita itu kurang lebih 2-3 meter. Ini agar kita tidak terlalu gugup ataupun tidak terlalu kaget, bisa disebut kaget ya, karena untuk jarak yang dekat kita bisa dengan jarak yang tidak terlalu dekat kita bisa mengatur cara kita menginjak gas gitu. Nah, selanjutnya jangan melakukan posisi kaki setengah kupling. Jadi pada saat kita mengendarai kendaraan ada kebiasaan yang menempel kaki di atas kupling, ataupun pada saat tanjakan ya ke mobil kira-kira kuat atau tidaknya, ada yang kebiasaan itu nempel kupling setengah gitu biar bisa RPM lebih tinggi lagi. Selanjutnya yaitu memanfaatkan engine brake untuk pengereman dan juga menghindari mesin terlalu lama menyala saat idling. Maksudnya di sini ketika macet lama ataupun ngangetin mobil itu diusahakan jangan membiarkan mesin menyala di atas 10 menit kalau misalkan kendaraannya tidak dipakai gitu. Temperatur AC juga sebenarnya mesti di posisi ideal ya, jadi jangan sampai suhu maksimal. Untuk penggunaan AC sendiri, kalau misalkan mobil ini AC-nya masih normal, jangan terlalu dingin atau terlalu disetel di posisi AC yang maksimal atau terlalu dingin. Itu sangat mempengaruhi juga untuk konsumsi bahan bakar. Dan yang paling penting saat mengemudi si Sperosa ini ya, jangan terlalu agresif. Maksudnya ketika kita ngoper giginya, kan ada kebiasaan seorang driver itu kalau misalkan mau pergi langsung diinjak ngeng gitu ya. Diusahakan jangan, kita pindah gigi aja, jangan mainin gas. Apalagi saat mengemudi yang sangat agresif ya, dengan banyak menginjak gas yang pol, itu sangat mempengaruhi sendiri terhadap konsumsi BBM si mobil ini. Nah, jadi ini ada beberapa contoh saat kita mengendarai mobil si Sperosa ini ya. Saya di sini dibiasakan tidak lebih dari kecepatan 60 km per jam, hanya dari 40 sampai 50 tergantung situasi juga ya, tergantung keperluan sih, itu kembali ke tiap pengemudi. Tapi untuk harian saya membiasakan maksimal 60 km per jam dan penggunaan gigi di 4 dan 5 untuk jalan yang normal. Kebetulan si mesin Sperosa ini lumayan tangguh, jadi tidak terlalu terbebani ketika saya menggunakan di persnelang 4 dan juga gigi 5 gitu. Apalagi di jalan yang datar, jalan-jalan perkotaan, posisi 4 dan 5 itu sangat nyaman, lebih nyaman lagi gitu. Jadi konsumsi BBM pun lebih irit. Dan untuk si Sperosa ini karena mesinnya lumayan tangguh ya, bisa start di gigi 2 malah. Itu kalau salah satu kelebihannya, bisa start di gigi 2, 3/4-nya sangat enteng dengan mesin 1600 cc-nya tidak membebani, tidak terbebani gitu, maksudnya tidak terbebani. Jadi enak aja digunakannya. Ya, untuk sekelas mobil tua dengan mesin 1600 cc bisa mengendarai 1/12
seperti layaknya mobil ini dalam kondisi baru atau dalam kondisi standar, itu sudah sangat luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan dengan cara kita mengendarai sesuai eco driving tadi, ini bisa mencapai 1.12 bahkan mungkin lebih ya, 1.13 juga mungkin bisa. Jadi intinya kita harus menginstal Eco Drive ya di kaki dan juga di otak kita gitu. Oke, mungkin itu aja. Silahkan dicoba lagi, silahkan diterapkan bagi yang punya Perosa. Saya yakin ini berhasil ya. Intinya jangan terlalu agresif dalam mengendarai mobil Perosa ini, karena selain mengakibatkan BBM boros tadi, part-part juga yang ada di mobil ini biar lebih awet gitu. Jadi usahakan sesuai eco driving mengendarainya. Untuk Perosa yang banci ini biasanya emang kebutuhannya dibuat untuk pegunungan. Jadi untuk rasio gear pun saya rasa ini posisinya di gear yang low ya. Jadi seperti yang saya pakai barusan, 1, 2, 3 nya itu RPM nya udah tinggi tapi kecepatannya masih di bawah 50. Jadi posisi gearnya low untuk mengimbangi si bobot mobil Perosa ini yang lumayan berat. Sekarang kita coba test drive di lapangan ini ya, bagaimana cara mengendarai si Perosa ini. Sedikit ulasan bagaimana cara membuat Perosa sedikit lebih irit. Semoga bermanfaat dan juga semoga menjadi ulasan atau masukan ya bagi yang berminat dengan Daihatsu Perosa. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan juga. Untuk kelebihannya sendiri, ini sudah tampang yang gagah, yang sangar ya, dengan harga yang terjangkau. Ini masih di bawah 50 jutaan. Ini saya dapat dengan harga 43 juta dengan kondisi yang sangat persinil, masih full ngaleng ya, masih segar. Jadi tinggal pakai, ban juga masih tebal. Itu tergantung ke pembeli sendiri. Dan untuk kekurangannya tadi hanya sedikit ya dibandingkan dengan kelebihannya. Yang pertama dari mesin sendiri yang bisa dibilang boros bagi sebagian orang, tapi kalau menurut saya dengan cara mengendarai yang benar, mobil ini dengan mesin 1600 cc tidak terlalu boros juga. Dan untuk kekurangannya yaitu akses masuk ke dalam, karena ini masih satu pintu, maksudnya masih menggunakan 2 pintu samping ya, tidak ada akses untuk ke belakang, jadi menggeser kursi. Dan juga kelebihan lainnya, daya jualnya atau harga jualnya masih normal ya, tidak jatuh-jatuh amat dengan kondisi yang masih segar seperti ini. Oke, mungkin itu aja. Mohon maaf sebelumnya jika kata-katanya pabelit, kalau bahasa Sundanya itu kata-katanya pabelit, mungkin belum terbiasa. Dan juga maaf juga tentang backsoundnya, ini ada suara kambing juga nih. Kambing pengen ikut masuk YouTube channel saya mungkin ya. Ada juga background yang sedang hajatan. Jadi rupa-rupa warnanya pokoknya. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, ataupun di share ya kalau berkenan, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.